Halo, jumpa lagi di acara ngobrol-ngobrol ringan dan santai. Kali ini saya diminta untuk ngobrolin topik tentang alien. Bentar ya, ini pembahasannya itu sebenarnya gimana gitu. Jadi, oke. Kalau kita bicarakan tentang alien, mungkin gak ada salahnya kalau kita sedikit cerita tentang peradaban kita lah ya, peradaban manusia zaman, ya boleh dibilang zaman dulu sampai dengan sekarang kan. Perkembangan manusia itu evolusinya boleh dibilang ya cukup menarik lah ya, mungkin dibilang cepat nggak cepat, tapi bahwa manusia itu harus diakuin pikirannya berkembang kan. Mulai dari dulu mungkin yang kita bisa tracking sejarahnya adalah tentang seperti penemuan api, lalu ada penemuan roda setelahnya. Nah, itu cukup sangat membantu kan kehidupan manusia. Lalu belum lama ini muncullah revolusi industri kan, belum lama ya, boleh dibilang belum lama lah gitu. Dan sekarang kita udah masuk ke zaman teknologi, dan konon kabarnya, kabar dari banyak orang lah ya, banyak orang tanda kutip itu, kita masuk pada zaman new age of mind and spirit, atau mungkin ya kira-kira kita akan masuk pada masa dimana kita mulai menggunakan kekuatan pikiran kita dan hal-hal yang terkait dengan spirit atau jiwa, atau mungkin lebih ke kekuatan pikiran ya. Tuh. Yang tadi kita ulas sekilas itu termasuk peristiwa besar lah gitu. Dan peristiwa besar lainnya yang mungkin akan kita alami ya, aku nggak ngerti pastinya kapan, tapi bahwa kemungkinan kita akan mengalami kontak terbuka dengan bentuk kehidupan dari dunia lain. Dunia lain ini mudah-mudahan kita ada di persepsi yang sama ya. Aku nggak mikirin tentang hantu dan kayak gitu-gitu, tapi lebih pada kehidupan yang berasal dari luar bumi kita. Mereka mungkin bisa jadi gitu ya, kabar-kabarnya mereka mungkin akan mengadakan kontak dengan kita dan berkehidupan bersama-sama sebagai keluarga di bumi. Sulitnya bagi kita yang nggak terbiasa dengan kebersamaan atau semua harus disamakan, bisa jadi agak sulit nanti kalau misalnya harus berkomunikasi dengan mereka. Tapi apa iya sih mereka akan mengambil wujud seperti itu dan berkomunikasi dengan kita secara terang-terangan? Gini, beberapa waktu lalu kita pernah kan lihat di medsos gitu, banyak pesawat luar angkasa ya yang berlalu lalang di langit Indonesia. Waktu itu katanya ada di atas langit Jawa Barat. Nah, boleh dibilang UFO. Sebetulnya untuk masa-masa sekarang gitu, pertanyaannya itu udah bukan lagi tentang apakah itu nyata atau tidak. Tapi pertanyaannya adalah apakah kalian, teman-teman di sini, tahu tentang mereka atau tidak? Itu tentang apakah mereka benar akan terang-terangan muncul di depan kita terus kita ngobrol sama kita apa enggak. Kalau menurut saya pribadi sih mungkin enggak gitu literally muncul di depan dengan wujudnya dia, aku rasa enggak, kecuali orang-orang yang udah siap ya. Tapi saya yakin banyaklah dari kita-kita yang enggak siap dengan
kondisi perubahan ini, atau misalnya terjadi hal seperti itu. Yang saya tahu bahwa kehadiran mereka di bumi bersama kita itu sudah pasti disesuaikan dengan keadaan di bumi. Jadi mereka akan entah gimana caranya pasti akan berada di wujud yang sama dengan kita. Tapi entitas di dalamnya sudah pasti berbeda-beda. Dari mana saja mereka berasal ya banyak banget. Nggak cuma planet-planet lain, tapi juga ada rasi-rasi bintang yang lain yang mungkin juga berpenghuni. Kalau cuma nyari ada nggak sih kehidupan lain selain kita, tapi kalau yang dicari cuma bentuknya kayak kita, kayak manusia ya di tempat lain, kalau menurut saya nggak ada. Ini menurut saya ya gitu. Karena bentuk kita itu hanya sesuai untuk kehidupan di bumi. Sensor kita hanya kompatibel untuk berkehidupan di bumi. Begitu ke tempat lain, katakanlah ke bulan, kita pasti pakai teknologi yang lain kan, pakai pakaian astronot yang seperti kayak kita tahu gitu. Nah mungkin nih makhluk-makhluk di bulan gitu yang kita mungkin nggak lihat dengan sensor mata kita, yang dia punya satu sistem kecerdasan atau sistem kesadaran yang berbeda. Saya nggak bilang ini lebih canggih yang mana antara manusia sama mereka, tapi mungkin mereka punya cara yang lain untuk melihat kita. Dan ketika kita ke bulan pakai pakaian seperti itu, jangan-jangan mereka taunya orang bumi itu kayak gitu. Nah sama nih kayak mereka-mereka yang konon kabarnya banyak kan di footage luar negeri itu ketangkep lah bentuknya The Grey gitu ya, alien yang badannya abu-abu kayak cicak gitu kulitnya. Nah itu bisa jadi itu adalah pakaian mereka untuk beradaptasi di bumi, karena kan ya bumi kan gimana pun juga panas. Bisa jadi mereka nggak tahan dengan ultraviolet, mereka pakai pakaian kayak gitu. Belum tentu juga bentuknya mereka kayak gitu, bisa jadi itu pakaiannya, kita nggak tahu. Gimana kalau aku ditanya gimana, siap nggak sih kita semua mulai berkenalan katakanlah ketika mereka hadir dalam kehidupan kita dan berinteraksi dengan kita, ya saya kembalikan lagi gitu, seberapa siap sebenarnya pikiran manusia itu mau terbuka untuk menerima kehadiran mereka, dimana kita tahu bahwa perbedaan kecil saja gitu ya di tempat kita, orang tuh masih susah loh nerimanya gitu. Perbedaan pikiran gitu, perbedaan ya macam-macam lah gitu. Nah pertanyaannya balik lagi sama kayak tadi, sebenarnya bukan apakah mereka nyata apa enggak gitu, tapi seberapa jauh kita tuh tahu tentang mereka. Yang konon kabarnya mereka tahu kita banget dengan segala teknologinya. Dibandingkan dengan kita, kabarnya teknologi kita itu nggak ada apa-apanya sama mereka, jauh banget. Nah terus ada nih pertanyaan, bentar ya, pertanyaan itu ada di laptop soalnya, aku buka laptop dulu. Kayak gini, Mbak, kalau misalnya dengan kehadiran mereka ternyata merubah pola pikir manusia, merubah boleh dibilang pemahaman yang udah tertanam sama ke kita nih gitu, itu kira-kira gimana ya? Ya itu kan mungkin aja gitu kan, sedangkan mereka itu berada di kesadaran yang berbeda dengan kita. Mereka mungkin jauh lebih tahu tentang banyak hal di luar bumi gitu ya, atau di tempat kehidupan mereka gitu. Dan ketika mereka berkomunikasi dengan kita ya, tentunya jangan dibayangin kalau dia komunikasi dalam bentuk yang abu-abu gitu ya, atau dalam bentuk yang lain gitu. Sama lah dalam bentuk kayak kita, tapi entitas di dalamnya itu sudah berbeda gitu. Mereka bicara tentang hal-hal yang mungkin di luar apa yang kita pahami
selama ini ya mungkin aja gitu, bahwa ketika mereka bisa menjelaskan lebih logis dengan alasan-alasan yang lebih bisa diterima dengan akal sehat, ya itu sangat mungkin merubah pola pikir kita gitu. Dan balik lagi, sebenarnya seberapa jauh sih kita mau membuka pikiran kita. Nah, persoalannya kan sebenarnya ada di plafon kan. Plafon manusia itu kan ya sama kayak gini, semakin rendah pendek plafonnya, udara atau situasi di ruangan itu pasti akan cepat panas gitu. Semakin tinggi plafonnya, sirkulasi udara itu pasti akan semakin bagus gitu. Apa yang ada di dalam udara itu mungkin akan lebih banyak gitu ketimbang plafon yang lebih rendah, dan itu biasanya akan lebih cenderung panas. Tapi itu berdasarkan ilmu arsitektur ya, karena saya ya dikit-dikit pernah lah belajar arsitektur. Kira-kira kayak gitu, bahwa kalau pernah dengar nih tentang katanya bumi itu sekarang sedang naik vibrasinya atau frekuensinya di 5D. Sangat mungkin kok bahwa mereka lebih mudah berinteraksi dengan kita yang frekuensi mereka lebih tinggi, vibrasi mereka lebih tinggi, kecerdasan mereka lebih tinggi, dan bumi sudah naik mendekati lah ya gitu, ke arah yang mendekati frekuensi lebih tinggi. Mereka mungkin lebih mudah untuk masuk dalam kehidupan kekeluargaan di bumi. Saya mengatakan lebih pada kekeluargaan ya gitu, terhadap keberadaan mereka entah yang mana. Karena ya udah nggak lagi lah saatnya kita ngomongin bahwa rasis, kita ngomongin tentang kamu dari mana, kamu asalnya, backgroundmu apa gitu. Karena kehidupan ke depan itu sudah global, kita menuju pada hal yang tunggal gitu. Seberapa banyak ras yang di luar angkasa atau di luar bumi tinggal di dalam bumi? Kalau dari catatan itu ada beberapa memang catatan kuno lah ya. Karena konon kabarnya bumi sendiri mulai didatangi oleh makhluk-makhluk di luar bumi itu sekitar 22 juta tahun sebelum Masehi. Mulai dari situ. Dan aku gak ngerti lah ya detailnya kayak apa, saya gak bisa cerita juga, tapi bahwa keberadaan mereka di bumi itu sebetulnya udah bukan barang baru gitu. Mereka itu sebenarnya sudah banyak yang tinggal di sini. Hanya kedatangan mereka atau keberadaan mereka, wujud mereka disesuaikan dengan bagaimana berkehidupan di bumi, supaya bisa saling berinteraksi dengan penghuni bumi, bisa mengolah bumi, bisa ikut menjaga bumi gitu. Karena bumi ini punya cerita yang khusus lah sebenarnya, nggak hanya sekedar ini dari cerita lain ya, bahwa keberadaan bumi itu nggak hanya sekedar dampak dari cahaya panas matahari yang lepas ke luar gasnya, terus dia muter-muter terus jadi mendingin, atau ceritanya ada sebuah cerita menarik yang nggak hanya seperti itu, bahwa bumi ini memang tempat yang spesial dibuat atau dikondisikan lah ya ceritanya. Kalau dibuat kayaknya pasti banyak nanti persepsi yang berbeda yang nanti dikaitkan dengan dogmatis. Di sini aku nggak ngomongin tentang dogmatis sama sekali, karena ketika aku diminta ngomong tentang alien ya saya membuka diri dengan segala kemungkinan atau kondisi-kondisi yang mungkin bisa saja terjadi di luar pemikiran saya. Apakah aku bisa nerima kayak gini 100%? Ya, untuk mengiyakan dalam arti aku meyakini, tentunya gak segampang-gampang itu juga. Aku coba browsing sana sini, aku coba kontak dengan beberapa teman-teman kutip ya, yang
mereka dengan senang hati untuk ngasih informasi gitu. Dalam arti ketika aku mendengar tentang hal-hal yang berbau alien atau apa, saya nggak langsung skeptis gitu, karena ya dari ranah plafon pikiran saya sih rasanya masuk akal kok. Oke, aku bisa percaya, tapi percaya saya itu nggak untuk saya yakini buta, saya akan cari gitu, benar nggak sih gitu loh. Kalau ternyata dari studi yang aku percaya ini ternyata memang masuk akal, dan aku bisa tahu runutan logikanya ternyata kayak gini, ya pikiran aku akan mengikuti bahwa itu sangat mungkin terjadi. Tapi ketika banyak hal-hal yang bertentangan dengan logika berpikirku, ya aku akan mengeliminasi ya apa yang ku percaya itu, dan mungkin aku akan menemukan sebuah kemungkinan yang lain lah. Itu kalau aku pribadi loh. Aku nggak tahu kalau teman-teman di sini kan ya bebas-bebas aja gimana cara menanggapi atau menerima hal-hal yang mungkin menjadi hal-hal yang baru, karena nggak sedikit orang yang punya rasa ketakutan untuk menerima hal-hal yang baru di mana itu bertentangan dengan apa yang sudah dipahami atau diyakini itu benar, tapi ternyata menemukan fakta yang salah, dan itu akan menjadi sebuah kontra yang sering disebut cognitive dissonance, atau sebuah konflik mental lah ya. Konflik mental ketika seseorang menemukan apa yang dia percaya ternyata dikontra dengan sebuah informasi baru, dan orang ini tidak siap untuk menerima secara terbuka segala kemungkinan kebenarannya. Dan kira-kira itu dulu, karena aku tuh nggak di rumah saat ini, aku ada di Pekanbaru dan aku harus nyiapin beberapa hal untuk kerjakan besok pagi. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya segini dulu aja. Tentang alien pasti banyak lah yang menarik ya, banyak cerita-cerita tentang bumi sebetulnya yang bisa di-sharing-sharing, tapi di lain waktu ya. Dan mungkin bisa disambung dengan apakah sebenarnya kita ini salah satu bagian dari alien itu atau bukan. Nah, itu menarik kan, karena banyak juga yang nanya, Mbak taunya bahwa kita ini orang, atau sebenarnya kita punya rekaman sebagai alien apa enggak? Itu dibahas nanti aja. Oke, sampai di sini dulu dan sampai ketemu di lain waktu.